Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jivi Muslimin dengan NPM 0272411019 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhair dari kelas 3 akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Dr. Swito dengan mata kuliah Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan judul Teori Keuangan dan Perbankan Syariah, Prinsip dan Praktiknya. Yang pertama adalah konsep dasar keuangan dan perbankan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, terutama yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam sistem ini, seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan harus terbebas dari riba atau bunga, gahar atau ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi atau judi. Tujuan utama keuangan syariah bukan semata mengejar keuntungan materi, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Dalam konteks modern, keuangan syariah mencakup berbagai lembaga dan instrumen seperti bank syariah, asuransi syariah, atau takaful, pasar modal syariah, lembaga zakat, dan wakaf produktif. Prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa uang bukanlah komoditas yang bisa beranak sendiri, melainkan alat tukar untuk kegiatan ekonomi real yang menghasilkan nilai tambahan dan manfaat sosial. Ada juga landasan hukum dan sumber syariah. Sistem keuangan syariah bersumber dari hukum Islam yang meliputi 4 sumber. Yang pertama itu Al-Quran. Sebagai sumber hukum tertinggi, Al-Quran mengatur sebagai aspek kehidupan termaksud muamalah atau hubungan antara manusia dengan bidang ekonomi banyak. Alat menegaskan pentingnya keadilan, larangan riba, dan anjuran untuk berdagang secara jujur. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan Allah telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar fundamental bagi seluruh transaksi keuangan syariah. Yang kedua itu ada ijma. Dalam bidang muamalah, para ulama sepakat bahwa aktivitas ekonomi yang mengandung riba, penipuan, atau perjudian tentang dengan prinsip Islam ijma juga menjadi dasar dalam pembentukan berbagai bentuk akad modern seperti muarabah, ijarah, dan musyarakah. Yang keempat itu ada qiyas. Qiyas digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi ekonomi modern. Misalnya, pembiayaan kendaraan dengan akad muarabah atau investasi saham syariah merupakan hasil qiyas dari prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Selain 4 sumber utama, dalam praktiknya keuangan syariah di Indonesia juga diatur oleh peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ada juga perbandingan dengan sistem keuangan konvensional. Pembedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya bunga, tetapi pada filosofi dan tujuan ekonomi yang mendasarkan. Aspek-aspek konvensional keuangan syariah. Dasar hukum berdasarkan hukum positif dan rasional. Ekonomi berdasarkan syariat Islam, Al-Quran dan hadis. Orientasi profit. Dasar hukum berdasarkan hukum positif dan rasionalitas ekonomi berdasarkan syariat Islam, Al-Quran dan hadis. Orientasi profit-oriented profit dan falah atau kesejahteraan dunia akhirat. Instrumen keuangan, obligasi, derivatif,
spekulasi akad berbasis jual beli, sewa atau bagi hasil. Resiko ditanggung sepihak atau nasabah dan lembaga. Ditanggung bersama. Nilai etikal netral terhadap moral mengandung nilai moral dan tanggung jawab sosial. Tujuan akhir akumulasi kekayaan, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Perbedaan mendasar ini menjadikan sistem syariah lebih menekankan pada aktivitas ekonomi nyata. Tidak ada ruang bagi transaksi semua atau spekulasi. Misalnya dalam pembiayaan rumah, bank syariah tidak meminjamkan uang melainkan membeli rumah tersebut dan menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Ada juga peran keuangan syariah dalam perekonomian modern. Keuangan syariah memainkan peran strategi dalam mendorong stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa peran pentingnya antara lain, yang pertama adalah mendorong stabilitas keuangan karena sistem syariah menghindari riba dan spekulasi. Volatilitas pasar relatif lebih rendah dibandingkan sistem konvensional. Prinsip risk sharing juga memperkuat ketahanan ekonomi dasar menghadapi krisis. Yang kedua ada menumbuhkan sektor real. Setiap transaksi dalam sistem syariah harus memiliki underlying aset, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berakar pada aktivitas produktif. Yang ketiga ada meningkatkan inklusi keuangan. Produk keuangan syariah mampu menjangkau masyarakat yang enggan berurusan dengan sistem berbasis bunga, terutama di negara mayoritas Muslim secara Indonesia. Yang keempat adalah mendukung pembangunan sosial melalui zakat, wakaf, dan dana sosialisasi dalam Islam. Keuangan syariah berkontribusi pada penurunan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pemerintahan ekonomi. Yang kelima, menghadirkan etika dalam bisnis global. Prinsip keadilan sosial, transparan, dan tanggung jawab sosial menjadikan konteks ekonomi global yang semakin mencari keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada juga prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Yang pertama itu ada larangan riba, ghar dan masyir. Salah satu fondasi utama dalam Islam keuangan syariah adalah larangan terhadap 3 hal mendasar, yaitu ghar dan masyir. Ketiganya dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Adapun riba adalah riba secara bahasa berarti tambahan atau berlebihan. Dalam secara istilah syariah berarti setiap tambahan dalam transaksi pinjaman meminjam yang disyaratkan tanpa adanya kegiatan produktif atau risiko usaha. Dalam sistem konvensional, bunga pinjaman termaksud dalam kategori riba. Al-Quran sangat tegas melarang riba. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ayat ini menjelaskan bahwa riba merupakan praktik dan menjalimi dan merusak tatakan ekonomi masyarakat. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi di mana pihak
pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko dalam ekonomi Islam. Keuntungan harus selalu diiringi dengan resiko dan kontribusi nyata terhadap kegiatan produktif. Ada juga gahar. Gahar berarti ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Misalnya, menjual sesuatu yang belum jelas dapat Gahar berarti ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi, misalnya menjual sesuatu yang belum jelas wujud, ukuran atau waktu pengirimannya. Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gahar. Dalam praktik modern, transaksi yang mengandung unsur gahar seperti derivatif keuangan yang tidak memiliki underlying aset. Ada juga masyir. Masyir berarti perjudian atau spekulasi berlebihan untuk mendapatkan keuntungan dapat tanpa kerja keras. Islam menentukan segala bentuk aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara mengandalkan keberuntungan sementara. Ada beberapa akad utama dalam keuangan syariah. Yang pertama itu akad bagi hasil, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dengan pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola. Musyarakah kerjasama di mana masing-masing pihak menyertakan modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi. Yang kedua itu ada akad jual beli. Murabaha, jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati. Salam, pembayaran di muka untuk barang yang dikirim di masa depan atau biasanya hasil pertanian. Istishana, pemesanan pembuatan barang tertentu atau misalnya proyek pembangunan. Ada juga akad sewa. Akad sewa itu membayar biaya sewa atas manfaat barang atau jasa. Dapat dikembangkan menjadi ijarah muntaha bitamilik, yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Keempat itu ada akad pinjaman. Akad pinjaman tanpa imbalan, pinjaman dikembalikan tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial, pendidikan atau bantuan usaha kecil. Yang kelima itu ada akad jasa. Wakalah, perwakilan, misalnya nasabah menunjukkan bank untuk membayar tagihan. Kafala itu pinjaman, keluaran gadai barang sebagai jaminan. Hawala itu pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Produk penyaluran dana. Murahabah, pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan tetap. Mudharabah itu dan musyarakah, pembiayaan berbasis kerjasama bagi hasil. Ijarah itu pembiayaan sewa guna usaha. Istishana itu pembayaran proyek atau pemesanan barang tertentu. Ada juga produk jasa. Produk jasa itu wakalah itu perwakilan. Kalau kafala itu penjaminan. Hawala itu pengalihan utang. Kalau rahan itu gadai. Dan layanan transaksi atau kredit untuk perdagangan internasional. Ada juga bank syariah dan produk-produk utamanya. Bank syariah adalah tambahan keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuannya utamanya bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa. Yang pertama adalah fungsi bank syariah. Bank syariah memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai manajemen investasi, penghimpunan dana, musyarakah, dan menyalurkan ke sektor produktif berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua itu sebagai lembaga intermediasi, mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga itu ada sebagai penyediaan jasa seperti transaksi penukaran, yaitu pengelolaan harta sesuai syariah. Ada juga jenis-jenis bank syariah. Produk bank syariah secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama produk penghimpunan dana, giro wadiah, titipan dana yang bisa diambil kapan saja tanpa riba. Yang kedua ada tabungan mudharabah, itu pinjaman dengan sistem bagi hasil antara nasabah dan bank. Ada juga deposito mudharabah, simpanan berjangka yang keuntungannya didasarkan pada nisabah atau rasio bagi hasil yang disepakati. Yang kedua itu ada produk penyaluran dana, murahaba atau pembayaran jual beli dengan margin keuntungan tetap. Mudharabah dari musyarakah, pembiayaan berbasis kerjasama bagi hasil. Ijarah itu pembiayaan sewa guna usaha. Istasana itu dan salam pembiayaan proyek atau pemesanan barang tertentu. Ada juga produk jasa. Produk jasa itu wakalah atau perwakilan, kafalah itu penjaminan, hawalah itu pengalihan utang, irahan itu gadai. Dan pelayanan transaksi untuk perdagangan internasional. Yang berikutnya itu ada keunggulan bank. Bank syariah menekankan keadilan, transparansi, dan ada juga keunggulan bank syariah. Bank syariah menekankan keadilan, transparansi, dan kebersamaan risiko karena tidak mengenal sistem bunga. Bank syariah lebih resilient terhadap gejolak krisis keuangan dan cenderung mendorong investasi di sektor real. Ada juga lembaga keuangan non-bank syariah. Selain bank, sistem keuangan syariah juga mencakup berbagai lembaga non-bank yang berperan penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Ada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara peserta melalui investasi aset dan tabaruk atau dana kebijakan. Prinsip-prinsip utamanya adalah aun atau tolong-menolong dan tabaruk, sumbangan sukarela, bukan transaksi jual beli risiko seperti dalam asuransi konvensional. Jenis-jenis asuransi syariah meliputi takaful keluarga atau asuransi jiwa, takaful umum, asuransi harta, kendaraan, dan lainnya. Ada juga pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan sarana investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Instrumen utamanya meliputi saham syariah, yaitu saham perusahaan yang tidak bergerak di bidang haram. Sukuk atau obligasi syariah, yaitu surat berharga berdasarkan akad ijarah, mudharabah atau musyarakah.
Reksadana syariah yaitu investasi kolektif pada portofolio yang halal. Di Indonesia, pasar modal syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. Efek Indonesia juga telah memiliki Jakarta Islamic Index dan saham syariah Indonesia sebagai panduan investor muslim. Ada juga lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini berfungsi memberikan pemberdayaan masyarakat kecil melalui pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah. Contohnya Baitullah Mal wa Tamwil atau BMT, Koperasi Syariah, unit usaha mikro bank syariah. BMT memiliki dunia fungsi utama dan Baitullah Mal mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua itu ada Baitullah Tamwil, memberikan pembiayaan produktif kepada usaha kecil dan menengah. Ada juga zakat dan infak, sedekah dan wakaf produktif. Instrumen sosial ini menjadi bagian integritas dari ekonomi syariah. Zakat membersihkan harta dan mengurangi ketimpangan sosial. Infak dan sedekah memperkuat soliditas umat. Wakaf produktif dapat diinvestasikan untuk pembangunan pendidikan, rumah sakit, atau usaha sosial. Ada juga Banmil Zakat Nasional dan lembaga wakaf di Indonesia kini mengelola dana sosial secara profesional dengan prinsip transparan. Mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana. Salah satu keunggulan sistem keuangan syariah adalah mekanismenya yang menekankan transparansi dan kemitraan. Ada penghimpunan dana. Bank syariah menghimpun dana masyarakat melalui 3 akad. Yang pertama adalah wadiah atau titipan. Nasabah menitipkan uang kepada bank dan bank wajib menjaga serta mengembalikan kapan saja bila diminta. Ada juga mudharabah atau bagi hasil. Nasabah sebagai pemilik modal mempercayakan dananya kepada bank untuk diinvestasikan. Keuntungan dibagi sesuai nasabah, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Ada juga karat hasan atau pinjaman kebajikan, dana sosial yang disalurkan untuk bantuan tanpa imbalan hasil. Yang berikutnya ada penyaluran dana. Dana yang dihimpun dialurkan sektor produktif dengan berbagai akad. Mudharabah itu jual beli dengan margin keuntungan tetap. Ijarah itu sewa guna usaha. Kalau musyarakah dan mudharabah itu investasi berbasis kerjasama. Istasana itu dan salam pembiayaan proyek dan pertanian. Dalam penyaluran dana, prinsip ini diterapkan, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Ada juga manajemen risiko dan pengawasan. Bank syariah wajib melakukan analisis kelayakan usaha, menjamin risiko dan pengawasan syariah agar dana nasabah tetap aman dan sesuai syariah. Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia. Yang berikutnya ada sistem dan operasi perbankan syariah. Yang pertama itu ada pengantar sistem. Perbankan syariah memiliki sistem operasional yang karena menggabungkan fungsi ekonomi modern dengan nilai-nilai keislaman. Sistem ini dirancang agar seluruh kegiatan keuangannya berbasis dari riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian, kelebihan, masyir, spekulasi, serta
transaksi barang haram. Tujuan utama operasional bank syariah bukan hanya profit semata, tetapi juga mencapai keacuhan sosial dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, struktur, manajemen, serta seluruh proses transaksi harus tunduk kepada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.